Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia akan dilanjutkan pada pertengahan November tahun 2024. Pada laga kelima grup C, timnas Indonesia akan bertanding melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 15 November mendatang. Dalam persiapan menjelang pertemuan kedua tim di Jakarta 2 minggu mendatang, penting untuk membahas nilai pasar dari masing-masing skuad. Sepak bola di Asia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dengan banyaknya pemain yang berkarir di Eropa. Prestasi tim-tim Asia juga cukup menggembirakan saat bersaing di turnamen besar seperti Piala Dunia 2022. Jepang dan Australia berhasil mengejutkan banyak pihak dengan melaju hingga babak 16 besar dalam turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Jepang bahkan mampu mengalahkan negara-negara dengan tradisi sepak bola yang kuat seperti Jerman dan Spanyol. Sementara itu, Australia membuat Argentina kesulitan untuk menyingkirkannya. Di sisi lain, timnas Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan. Di bawah kepemimpinan Sintayong, tim Merah Putih menunjukkan kemajuan pesat sejak kedatangannya pada tahun 2020 lalu. Untuk pertama kalinya, timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Asia dan kini telah mencapai putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan hanya beberapa langkah lagi, impian timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko semakin dekat untuk terwujud. Kesempatan ini menjadi momentum yang sangat penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Skuad timnas Indonesia mengalami banyak perubahan, terutama dengan masuknya pemain keturunan atau diaspora. Saat ini, terdapat 11 pemain yang berkarir di Eropa, 1 di Liga Amerika Serikat, 3 di klub Asia, serta sejumlah pemain dengan harga tinggi yang berlaga di Liga 1 domestik. Dengan rata-rata usia 25,2 tahun, nilai total skuad timnas Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 25,63 juta euro atau sekitar 445,4 miliar rupiah menurut Transfermarkt. Angka ini menjadikan timnas Indonesia sebagai tim termahal di kawasan Asia Tenggara dan menempatkannya di posisi ke-8 di Asia, melampaui negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, China, Bahrain, dan bahkan Qatar, yang merupakan peserta Piala Dunia 2022 lalu. Sementara itu, timnas Jepang kini menjadi tim dengan nilai skuad tertinggi di Asia, berkat performa mereka yang sangat mengesankan. Mereka pantas menyandang gelar tim terkuat di benua ini saat ini. Hal ini terbukti dengan kehadiran 20 pemain yang berkarir di klub-klub Eropa. Dari total tersebut, 6 pemain timnas Jepang bermain di Liga Inggris. Menurut data dari Transfermarkt, terdapat Yukinari Sugawara yang memperkuat Southampton, Wataru Endo di Liverpool, Daichi Kamada di Crystal Palace, Kaoru Mitoma di Brighton, dan masih banyak lagi. Selain Liga Inggris, para pemain Jepang juga meramaikan kompetisi papan atas di Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Belanda, hingga Liga Prancis. Tim Samurai Biru saat ini berada di peringkat ke-15 dalam ranking FIFA. Transfermarkt mencatat bahwa nilai skuad mereka mencapai 281,98 juta euro, yang jika dirupiahkan setara dengan 4,9 triliun rupiah. Tim yang dikenal dengan sebutan Samurai Biru ini sangat diunggulkan untuk lolos ke Piala Dunia 2026, setelah menunjukkan performa yang mengesankan dalam putaran ketiga di kualifikasi zona Asia. Sedangkan, timnas Indonesia kini berada di peringkat ke-8 dalam daftar tim termahal di Asia. Pemain dengan nilai tertinggi dalam skuad Garuda adalah Mies Hilgers, seorang bek yang saat ini bermain untuk FC Twente di Belanda, dengan nilai estimasi mencapai 173,8 miliar rupiah. Di sisi lain, Jepang dikenal sebagai kekuatan dominan dalam sepak bola Asia, menempati posisi teratas dengan skuad termahal. Pemain termahal mereka, Takefusa Kubo, yang bermain untuk Real Sociedad, memiliki nilai pasar yang diperkirakan mencapai 869 miliar rupiah. Jika nilai total skuad timnas Indonesia mencapai 445,4 miliar rupiah,
Jepang memiliki nilai yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 4,9 triliun rupiah. Hal ini tentu menunjukkan bahwa nilai pasar skuad timnas Jepang lebih dari 11 kali lipat dibandingkan dengan tim skuad Garuda. Setelah melewati 4 pertandingan di putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan segera menghadapi lawan terkuat di grup C dan dengan harga skuad termahal di Asia. Hingga saat ini, timnas Indonesia telah mencatat 3 hasil imbang dan 1 kekalahan dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang membuat mereka mengumpulkan 3 poin dan berada di posisi kelima klasemen grup C. Timnas Indonesia sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 0-0 dengan Australia pada September. Kemudian, mereka juga bermain 2-2 melawan Bahrain dan mengalami kekalahan 1-2 dari China pada Oktober lalu. Apakah dengan nilai pasar timnas Indonesia yang termahal di Asia Tenggara ini mampu mengatasi tim yang belum terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Jika dicermati, harga skuad suatu tim bukanlah kunci tim itu akan menjadi pemenang melawan harga tim yang di bawahnya. Melainkan para pemain skuad tersebutlah yang menentukan kemenangan bagi timnya tersebut. Timnas Indonesia tidak boleh minder atas mahalnya pemain-pemain dari matahari terbit itu, namun harus penuh semangat dan juang untuk melawan skuad dengan harga termahal di benua Asia ini. Meski di atas kertas Jepang diunggulkan, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menunjukkan keyakinan bahwa Indonesia mampu mencuri poin di pertandingan ini. Semangat optimisme ini didasarkan pada pengalaman dan strategi matang yang akan diterapkan STY, seperti yang disampaikannya dalam wawancara terbarunya. Shin Tae-yong secara terbuka mengakui bahwa Jepang memiliki kekuatan yang sulit diatasi, namun ia percaya bahwa Indonesia memiliki peluang jika persiapan dilakukan secara optimal. Baginya, kesuksesan meraih poin bukan hanya soal strategi, tapi juga membutuhkan semangat juang dari seluruh pemain di lapangan. Menariknya, Shin Tae-yong memiliki bekal pengalaman berharga dalam menghadapi Jepang. Sebagai mantan pemain yang pernah bersaing ketat melawan Jepang dan juga saat melatih Korea Selatan U23, ia sudah cukup mengenal pola permainan dan kelemahan lawan ini. Pengalaman tersebut diharapkan bisa memberi angin segar bagi strategi yang dirancangnya, terutama untuk menghadapi pasukan Hajime Moriyasu dan serangan cepat dan teknik tinggi para pemain timnas Jepang. Dalam menghadapi Jepang, kemungkinan besar STY akan menerapkan strategi defensif yang kuat, diimbangi dengan serangan balik cepat untuk memanfaatkan celah yang ditinggalkan lawan. STY yang dikenal dengan kemampuannya mengatur strategi bertahan solid yang sulit ditembus lawan. Harapannya, dengan kombinasi permainan yang tepat, Indonesia bisa memberikan perlawanan yang sepadan. Optimisme STY ini sangat menular dan diharapkan dapat memotivasi seluruh pemain untuk tampil sebaik mungkin di laga penting tersebut.